No cross, no glory. Bapak Ibu akan ada beberapa hal yang kita bahas malam hari ini dengan tujuan atau alasan menanggapi saya beri kutip keributan yang terjadi beberapa waktu ini. Sekaligus sikap dan posisi kita sebagai murid Kristus di tengah-tengah keributan ini. Ya, adakah materi yang kita bahas malam ini berhubungan dengan keseharian kita sebagai orang Kristen? Saya pastikan ada, Bapak Ibu. Itulah sebabnya judulnya No Cross, No Glory. Tanpa penyaliban tidak ada kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang akan kita bahas adalah ayat ini, ya, kedua ayat ini, yaitu Yohanes 13 ayat 2 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Firman Tuhan katakan mereka sedang makan bersama, ya, Yesus dan para murid, dan iblis telah membisikkan rencana di dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Perhatikan di sini ada kata rencana iblis, ya, yang masuk ke dalam hatinya Yudas. Lalu di Kisah Rasul, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, dari kedua ayat ini Bapak Ibu terjadi keributan yang ramai ya di media sosial, di YouTube mengenai apakah penyaliban rencana iblis atau rencana Allah. Di YouTube sudah banyak sekali apologet yang saling menanggapi hal ini, tentu saja dari dua kubu, ya, kubu yang berbeda. Yang satu setuju sekali ini rencana iblis, yang satu tidak setuju penyaliban adalah rencana Allah. Nah, menurut saya Bapak Ibu Saudara sudah pernah saya sampaikan di kelas pemuritan sebelumnya, inilah kekristenan. Sejauh tidak keluar dari dasar kekristenan, kita diberi ruang untuk berbeda, kita diberi ruang untuk saling menanggapi dan memilih. Seperti berapa minggu lalu mengenai rapture, ada Kristen yang percaya terjadinya pengangkatan, ada yang tidak. Tapi di balik perbedaan itu ada satu persamaan bahwa Tuhan Yesus pasti datang kedua kali. Sama hal ini Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang satu rencananya iblis, yang satu percaya rencana Allah, tapi kedua-duanya percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus, menyelamatkan umat manusia. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa sumber yang saya ketahui, keributan ini berasal dari kelompok atau oknum di luar Kristen yang menilai bahwa jika penyaliban adalah rencana Allah, maka Allah jahat. Karena apa? Allah menginginkan penyaliban, Allah merencanakan penyaliban, Allah menginginkan kematian dan pembunuhan. Bukankah ini tidak sesuai dengan pribadi dan karakter Allah? Nah, karena penilaian dari oknum dan kelompok di luar Kristen inilah Bapak Ibu, maka beberapa apologet, beberapa orang Kristen berpendapat bahwa lebih tepat jika penyaliban dianggap sebagai rencana iblis karena sesuai dengan karakternya iblis. Selain itu, kalau penyaliban dianggap sebagai rencana iblis, maka tidak perlu iblis berjasa dalam rencananya Allah. Maka iblis tidak perlu dianggap berjasa dan tidak harus berterima kasih kepada iblis. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita akan bahas Bapak Ibu Saudara, kira-kira Allah baik atau jahat sih, ya kan? Allah baik atau jahat Bapak Ibu Saudara? Kalau tiap minggu kita ke gereja pasti jawabannya sama, Allah baiklah pendeta. Kan ada lagunya, Allah itu baik. Ya, pasti kita akan berkata Allah baik. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, melalui apa kita menilai Allah baik? Apakah melalui keadaan kita yang baik-baik atau melalui perbuatan Allah yang baik-baik juga? Nah, kira-kira kita menilai Allah dari sisi mana nih Bapak Ibu? Ya, keadaan saya hari ini baik semua, oke, sehat, diberkati Tuhan, keluarga, amin, semuanya dahsyat. Melalui itu atau melalui bila ku melihat, perbuatan-perbuatan Allah yang baik, dari situlah saya menilai atau mengenal Allah itu baik. Nah, Bapak Ibu, jika seorang Kristen menilai Allah baik hanya berdasarkan
dua sisi ini, Bapak Ibu, maka tidak mengherankan secara logis, ya ini konsekuensi logis, dia akan menilai Allah jahat karena keadaannya tidak baik-baik. Atau dia akan menilai Allah jahat karena perbuatan yang Allah lakukan ini jahat. Nah, Bapak Ibu sampai sini mengerti ya maksud saya. Jadi ini konsekuensi logis dari orang yang menilai atau mengenal Allah baik hanya melalui keadaannya yang baik dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik. Ketika keadaannya tidak baik, Allah jahat. Ketika dia baca Alkitab, ini Allah kok perbuatannya memusnahkan satu bangsa. Ini kok Allah mengutuk, ini kok Allah menginginkan penyaliban, Allah jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, mari kita belajar mengenal Allah. Nah, inilah gunanya pemuritan Bapak Ibu, kita belajar lalu kita memahami, kemudian kita bisa menjelaskan dan kita menghidupi Bapak Ibu saya. Mari kita belajar mengenal Allah atau menilai Allah berdasarkan ketetapannya. Ya, Allah berdasarkan ketetapannya. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 17, jelas dikatakan Bapak Ibu Saudara, semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kamu makan. Tapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan, yaitu pengetahuan yang baik dan jahat. Satu pohon ini buahnya tidak boleh dimakan. Kalau kamu makan, ya kalau manusia makan, maka akan apa Bapak Ibu? Mati. Ya. Jadi dalam Kejadian 2 ayat 17, Allah telah menetapkan kematian atas manusia yang melanggar perintahnya. Nah, Bapak Ibu, apakah Allah jahat ketika menetapkan kematian atas manusia yang melanggar perintahnya? Ayo, ya kan? Lalu dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 46, Allah menetapkan kutuk atas bangsa Israel yang tidak taat kepadanya. Nah, apakah ketika Allah menetapkan kutuk atas bangsa Israel yang tidak taat kepadanya, Allah jahat? Nah, termasuk Bapak Ibu dalam kitab Kejadian, kitab para nabi, Mazmur, Yesaya, Zakaria, terdapat gambaran dan ketetapan Allah mengenai kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ya, kita tidak bahas semua ayat itu malam ini, tapi dari kitab-kitab ini kita akan menemukan Bapak Ibu ya, gambaran nubuatan ketetapan Allah mengenai kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, saya pikir saya tidak tampilkan ayatnya karena kita sering baca, kita bisa baca secara pribadi. Lah, apakah Allah Bapa jahat ketika menetapkan kematian atas anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesaya 40 ayat 13 sampai 14 berkata, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapatkan pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Jawabannya tidak ada Bapak Ibu. Allah punya ketetapan, Allah punya hak prerogatif untuk menetapkan segala sesuatu. Nah, bagi oknum dan kelompok di luar Kristen akan beranggapan begini Bapak Ibu. Allah itu jahat karena perbuatannya itu tidak baik, perbuatannya jahat. Dia mematikan, dia mengutuk, dia menyalib, dia merencanakan itu semua, Allah jahat. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini. Menurut saya, wajar saja mereka beranggapan demikian. Kenapa? Karena mereka tidak memahami maksud dan tujuan Allah di balik ketetapan-ketetapannya. Sekali lagi, karena mereka tidak memahami maksud dan tujuan Allah di balik ketetapan-ketetapannya. Sebaliknya, bagi kita orang Kristen, murid Yesus yang belajar, kita memahami segala ketetapan Allah, Bapak Ibu, kita belajar melalui firman-Nya. Di sana kita bisa baca, renungkan ketetapan Allah. Lalu ada pimpinan Roh Kudus juga yang mengajar kita memahami tentang ketetapan Allah. Lalu ada peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita bisa belajar ketetapan Allah, Bapak Ibu. Loh, kita akan beranggapan Allah baik. Kenapa? Karena selalu ada maksud dan tujuan Allah di balik
ketetapannya. Betul nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Ayat yang sangat terkenal Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hal pertama yang ingin saya simpulkan begini Bapak Ibu. Mengenal Allah berdasarkan ketetapannya ini sangat berhubungan dengan keseharian kita sebagai orang Kristen. Ya, sekali lagi ini sangat berhubungan dengan keseharian kita sebagai orang Kristen. Buktinya apa Bapak Ibu? Dengan kita memahami maksud dan tujuan Allah di balik ketetapannya, kita akan jadi bersyukur loh Bapak Ibu. Kita akan selalu bersyukur. Bahkan kita bangga jadi milik kepunyaannya. Bersyukur banget, bangga banget aku jadi anaknya, jadi sahabatnya, jadi muridnya. Karena kita yakin Bapak Ibu, di balik setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini, termasuk di balik ketetapan Allah yang kita baca, renungkan di firman Tuhan, itu ada maksud dan tujuan yang luar biasa. Itulah sebabnya ini sangat berhubungan Bapak Ibu dengan keseharian kita. Hari ini tadi gimana pengalamannya Bapak Ibu Saudara? Ada sial-sialnya nggak? Ada persoalan tantangan masalah nggak yang dihadapi? Pasti ada Bapak Ibu Saudara. Ada nggak persoalan masalah yang belum selesai sampai jam malam ini? Ada Bapak Ibu Saudara. Ada nggak tantangan yang akan kita hadapi setelah kelas pemuritan ini? Ada. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara ini yang sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Kita akan selalu bilang, Tuhan Engkau baik. Karena aku mengenalmu, menilai Engkau baik itu dari bukan hanya dari perbuatan baik yang kau lakukan, bukan hanya dari keadaan baik yang aku alami, tapi memang ketetapan-ketetapan Tuhan itu Bapak Ibu di balik semuanya itu ada maksud tujuan yang luar biasa. Ini sedang saya kelas pemuritan, anak saya di kamar sedang panas tinggi banget. Pulang sekolah tadi eh, saya cek, wah panas karena dari sekolah Pak minta tolong anaknya dijemput, ya kan? Karena mendadak badannya panas. Wah dulu kalau kita nggak belajar kebenaran sedalam ini, wah apa nih, panik, panik, ya kan? Kalau sekarang bukannya kita sedang meremehkan keadaan ini, enggak. Kita tetap bilang Tuhan baik. Ya, semuanya yang terjadi dalam kehidupan ini ada dalam ketetapannya Tuhan. Allah berdaulat atas hidup kita dan di balik semuanya ada tujuan dan rencananya yang luar biasa. Melalui kebenaran ini Bapak Ibu, kita mengenal Allah, menilai Allah berdasarkan ketetapannya. Kita jadi makin percaya loh Bapak Ibu. Ini yang saya alami ya, saya sharing, saya bagikan. Bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini sesuai dengan rencana atau ketetapan Allah. Saya tidak ragu sedikit pun Bapak Ibu. Dari sebelum saya lahir ya, di dalam kandungan ibu sampai saya brojol, beranjak dewasa, di sekolah di sini ya, punya pengalaman merantau, lalu sempat kerja di marketplace, dapat istri, punya anak, dipercayakan pengembalaan sampai detik ini dan besok seterusnya Bapak Ibu. Saya makin yakin memang hidup ini ada dalam ketetapannya Allah. Dan di balik semuanya itu Bapak Ibu, ini yang membuat saya semakin yakin ada maksud tujuan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita akan belajar makin dalam ya Bapak Ibu mengenai rencana Allah versus rencana iblis dan manusia, ya. Rencana Allah versus rencana iblis dan manusia. Nah, Bapak Ibu saya baca satu ayat di mana ahli Taurat orang Farisi juga merencanakan ya untuk membunuh Yesus dan menyalibkannya. Markus 14 ayat 1 dan 2. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Ya, ini rencana mereka, ini niat mereka, ini keinginan mereka. Sebab mereka berkata jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Nah, Bapak Ibu, kenapa iblis imam-imam kepala ahli Taurat merencanakan hal yang sama dengan Allah. Ya, kita tahu bahwa Allah menetapkan
ya sejak dari kitab Kejadian sampai kitab Zakaria tadi Bapak Ibu ya. Lalu beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru banyak sekali Bapak Ibu ya. Kita bisa searching Google. Hari ini nggak usah saya tampilkan, tapi kalau Bapak Ibu tanya saya akan beritahu ya. Jadi kenapa iblis, ahli Taurat, imam kepala ini punya rencana yang sama ya dengan Allah? Allah menetapkan bahwa eh, atau kita sudah diberi gambaran dalam kejadian ya ketika manusia diganti pakaiannya ya dengan kulit hewan, itulah gambaran tentang kematian Yesus kayu salib, lalu keturunan Hawa akan menginjak kepala ular, ya nubuatan-nubuatan di saya bahwa rupanya tidak seperti manusia, dan banyak lagi sampai ke dalam perjanjian baru sebelum Yesus mati. Bahkan setelah Yesus mati, Rasul Paulus memberitakan tentang kabar salib Bapak Ibu. Ini kan rencana yang sama ya. Ayo Bapak Ibu, kok bisa ya? Iblis, ahli Taurat atau manusia lah ya, saya pakai kata manusia biar lebih gampang. Iblis dan manusia ini kok punya rencana membunuh, menyalibkan Yesus. Ini Allah juga punya rencana yang sama nih. Kok bisa sama nih? Jadi pertanyaan, dapatkah rencana itu atau rencana iblis dan manusia tadi disamakan dengan rencana Allah? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Lalu pertanyaannya, apakah Allah memakai iblis dan manusia yang jahat ini untuk menggenapi rencananya? Kira-kira ini menarik sekali Bapak Ibu untuk kita diskusikan. Dan tadi di awal saya katakan ya, ada dua kubu apologet ya, apologet-apologet yang eh, beberapa apologet lah sebut ya, mereka berpendapat rencananya sama, tapi motifnya beda. Ya, ada yang memposisikan netral gitu biar nggak ribut nih ya kan. Udahlah, yang satu ngomong rencana iblis, yang satu ngomong rencana Allah, udah ditengahin aja. Rencananya sama, tapi motifnya beda. Nah, ada yang straight, rencananya tidak sama, motifnya tidak sama. Nah, nanti kita jawab semua pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Tapi ada beberapa keberatan ya, termasuk saya juga keberatan jika penyaliban itu merupakan rencana iblis dan manusia Bapak Ibu. Ya, iblis dan manusia berarti memiliki peran dalam penyaliban ya. Seolah-olah Allah memanfaatkan mereka dan mereka punya jasa dong Bapak Ibu. Saya hari ini buka satu YouTube, waduh dari satu aliran yang saya harapkan jawabannya mantap, dia bilang ya iblis berjasa. Aduh, dia sempat keluarkan statement itu iblis berjasa Bapak Ibu Saudara. Kan dari kata itu kita bisa definisikan kalau seseorang berjasa siapapun ya kita harus ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Namanya juga berjasa. Ya kan? Ya nggak mungkin lah saya atau Bapak Ibu Saudara termasuk Tuhan makasih sama iblis, sama kasih sama manusia yang menyalibkan Yesus. Nah, ini satu keberatan Bapak Ibu Saudara ya. Dan kalau memang iblis yang merencanakan ini termasuk manusia tadi yang saat itu saya pakai tanda kutip memusuhi Yesus, ya berarti Allah dalam sandiwaranya memanfaatkan mereka nih, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, buat saya begini, ini jawaban yang sederhana yang saya coba ramu Bapak Ibu sehingga bisa kita terima ya. Siapapun seharusnya akan dengan mudah menerima jawabannya. Begini Bapak Ibu. Wajar saja orang jahat merencanakan yang jahat dengan cara yang paling jahat. Saya pakai kata paling jahat. Ya, wajar saja orang jahat atau pribadi yang jahat, oknum yang jahat, merencanakan yang jahat dengan cara yang paling jahat. Nah, tapi kok tetap nih, rencananya tetap sama nih, kematian, penyaliban. Kenapa nih? Oh, Bapak Ibu, saya jelaskan gini, tidak sama. Tidak sama karena tidak didasari pada ketetapan Allah. Sekali lagi, seolah-olah atau sepintas terlihat rencananya sama. Tapi ini tidak, yang satu tidak didasari pada ketetapan Allah, Bapak Ibu. Tapi ketetapan Allah, rencana, rancangan penyalipan Yesus Kristus itu sudah ada, Bapak Ibu Saudara ya, sejak di kekekalan. Jadi
sama sekali tidak sama Bapak Ibu Saudara. Dan tadi saya katakan wajar saja orang jahat merencanakan yang paling jahat dengan cara yang wajar saja orang jahat merencanakan yang jahat dengan cara yang paling jahat. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, iblis datang untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Dan kita tahu hukuman yang paling hina, yang paling mengerikan pada saat itu adalah penyaliban. Jadi rencana-rancangan ini Bapak Ibu Saudara tidak didasari pada ketetapan Allah tapi pada kejahatan. Ini tidak bicara, hanya bicara motif. Ini bicara hal yang paling lebih dasar lagi daripada motif Bapak Ibu Saudara, ya. Motif itu kan di-trigger oleh hal yang paling dasar. Nah, yang paling dasar ini Bapak Ibu adalah ketetapan Allah. Apakah itu berdasarkan ketetapan Allah atau tidak? Makanya saya yakin, seyakin-yakinnya saya belajar dan dalami. Tidak sama dong. Karena yang satu tidak didasari pada ketetapan Allah. Nah, sebagai perbandingan gini Bapak Ibu, bisa nggak kita berbuat baik tapi tidak didasari ketetapan Allah? Bisa nggak? Adit, bisa nggak kita berbuat baik tapi tidak didasari rencana Allah, tidak didasari ketetapan Allah? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Hah? Nggak bisa. Bisa. Ya, yang lain saya pikir pasti setuju ya. Bisa dong. Namanya kita diberi kehendak bebas, diberi akal budi, bisa dong kita berbuat baik ya, tidak didasari ketetapan Allah. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara ketika iblis dan manusia ahli Taurat kepala imam merencanakan untuk membunuh Yesus. Mereka berbuat jahat atau mereka merencanakan yang jahat tidak berdasarkan ketetapan Allah. Ya, mereka merencanakan penyaliban bukan berdasarkan ketetapan Allah. Dari sinilah saya punya satu kesimpulan yang saya ramu sendiri nih Bapak Ibu. Saya belum dengar dari beberapa apologet di YouTube eh, membagikan hal ini. Buat saya tidak sama Bapak Ibu Saudara ya. Tidak sama sama sekali. Saya belum ngomongin motif dan apa yang dilakukan. Ini dasarnya ini udah nggak sama, Bapak Ibu. Nah, rencana Allah berasal dari ketetapan Allah dengan maksud dan tujuan yang sesuai kehendak Allah. Ini Bapak Ibu, ya, yang perlu di-highlight. Rencana Allah itu berasal dari ketetapan Allah dengan maksud dan tujuan yang sesuai kehendak Allah. Sebaliknya Bapak Ibu rencana iblis dan manusia itu bertolak belakang, ya, bukan berasal ketetapan Allah, maksud dan tujuannya tidak sesuai kehendak Allah. Makanya Yesaya itu dahsyat Bapak Ibu ya. 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bagaimana mungkin kita bisa menyamakan rencananya setan dan ahli Taurat kepala imam dengan rencananya Allah? Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya kalau ngomong motif udah pasti. Tapi ini sangat tidak mungkin Bapak Ibu. Demikian kita, rancangan kita jauh berbeda dari rancangannya Allah setinggi langit dari bumi, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, hal kedua yang saya simpulkan, sebagai murid Yesus, kita tidak bisa memilih di tengah-tengah. Udahlah, biar damai kita di tengah-tengah aja. Ya, ini rencananya sama, motifnya sama. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena akan bertolak belakang dengan ketetapan Allah. Baiklah kita mengatakan dengan tegas di awal saya sudah sampaikan tujuan alasan saya bawakan materi ini sebagai murid Yesus kita harus punya posisi yang jelas Bapak Ibu Saudara. Karena itu baiklah kita mengatakan bahwa penyaliban adalah rencana Allah berdasarkan ketetapan Allah dan di balik ketetapan Allah itu ada tujuan dan maksud Allah ya yang sesuai kehendaknya dan tentu ini sangat luar biasa berguna sekali bermanfaat sekali untuk kita manusia. Dan ketetapan ini sudah ada sejak kekekalan. Bapak Ibu dari kesimpulan ini masih mau kita bilang Allah itu jahat. Enggak kan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau di luar sana atau ada satu kelompok apologet Kristen yang mengatakan kalau kita bilang eh, Allah merencanakan penyalipan, Allah jahat. Enggak lah.
Harusnya kita lebih dalam lagi memahami atau mengenal Allah berdasarkan ketetapannya. Sehingga nggak sembarang keluar dari mulut ini kayak mulut-mulutnya orang yang nggak kenal Yesus melalui firman Tuhan. Segampang itu bilang Tuhan jahat, Tuhan tidak adil. Kalau nggak belajar seperti ini, pastilah Bapak Ibu. Ya tapi kita kan belajar. Sehingga tidak dengan mudah keluar perkataan bahwa Allah itu jahat ya. Tunggu sebentar Bapak Ibu, ini ada yang hilang. Oke. Nah, kita masuk di bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Karena saya harapkan setelah ini ada diskusi nih ya. Yang mau berbeda juga nggak apa-apa loh Bapak Ibu Saudara ya. Yang setuju dengan apologet yang mengatakan tetap Pak itu rencananya iblis ya monggo kan kita diskusi Bapak Ibu Saudara ya. Bagian akhir ini saya mau eh, sertai satu pertanyaan. Ini yang harusnya dibahas Bapak Ibu Saudara ya. Kira-kira pernah nggak sih ini yang ribut-ribut ini nanya kepada pribadi yang disalib itu? Sudah belum tanya kepada Tuhan Yesus yang disalib itu? Menurut Tuhan, engkau disalib ini rencananya Allah atau rencananya iblis sih Tuhan? Coba Bapak Ibu dalam dalam waktu doa gitu ya seharusnya yang ribut-ribut ini mereka kan punya kepekaan ada Roh Kudus, Roh yang sama. Coba tanya gitu. Waktu engkau disalib Tuhan Yesus, menurutmu itu rencananya iblis atau rencana Bapa di surga? Nah, coba tanya gitu. Nah, Bapak Ibu, tidak ada satupun catatan di Alkitab di mana Tuhan Yesus menganggap bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, emang pendeta sudah tanya, "Oh, saya sudah tanya Bapak Ibu Saudara, dari mana saya tahu dari Alkitab ya. Tidak ada satu catatan pun di Alkitab di mana Tuhan Yesus menganggap bahwa penyalibannya adalah rencana iblis. Termasuk Bapak Ibu, para murid dan Kristen mula-mula. Ya, sebab itu kita temukan dalam tulisan Rasul Paulus 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Justru mereka menganggap bahwa penyaliban itu pemberitaan yang di mana di dalamnya ada kekuatan Allah. Bukan sama sekali rencana iblis. Bahkan di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara kita mengetahui ya bahwa Tuhan Yesus ya dalam ketakutannya Bapak Ibu Saudara ya tidak pernah menganggap bahwa penyaliban itu rencana iblis. Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara ya sebelum dia disalibkan di Taman Getsemani dia berdoa. Alkitab mencatat Lukas 22 ayat 43 sampai 44 maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetes tetesan ke tanah. Bapak Ibu di titik ini tidak ada satu kalimat pun dari mulut Tuhan Yesus yang berkata penyaliban ini rencananya setan ini. Enggak loh, di titik ini loh Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya di atas kayu salib kita jadi tahu kan Bapak Ibu. Bahwa yang Tuhan Yesus takutkan itu bukan penyalibannya. Tapi keterpisahan dari Bapa di sorga. Itulah sebabnya di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapakku kenapa engkau tinggalkan aku. Wah ya. Bentar Bapak Ibu Saudara ya. Bentar, bentar. Ini mana ininya? Ya, sebentar. 10 menit lagi ya. Oke, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi di bagian akhir ini saya ingin sampaikan bahwa kalau kita tanya Tuhan Yesus, tidak ada satu kalimat pun dari mulut Tuhan Yesus mengatakan bahwa penyalibannya adalah rencana iblis. Bahkan di titik terendah dia, Bapak Ibu. Tidak dia katakan itu. Tapi dari situ kita tahu bahwa ketakutannya itu bukan penyaliban. Sama sekali bukan penyaliban, tapi keterpisahan dari Bapa di sorga.
Nah, di bagian akhir saya ingin simpulkan, sebagai murid Yesus kita tidak boleh membangun doktrin berdasarkan gangguan dari kelompok luar. Ya, di awal tadi saya sudah katakan, kelompok di luar Kristen mengatakan Tuhanmu jahat tuh, merancangkan penyaliban. Ya, jangan membangun doktrin atas dasar ini Bapak Ibu. Tapi kalaupun ada gangguan, mari kita jadikan gangguan itu sebagai bumerang. Justru dengan adanya serangan-serangan, pertanyaan-pertanyaan mengganggu kita, itu kesempatan kita untuk menjelaskan doktrin Kristen dengan benar. Ya, kita jadikan gangguan itu sebagai bumerang, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan tema malam ini, no cross, no glory, setiap kali kita melihat salib Yesus, kita tidak teringat kepada rencana iblis dan manusia. Setiap kali kita melihat salib Yesus, kita mengingat ketetapan Allah yang luar biasa. Apalagi kita tahu maksud dan tujuan Allah di balik ketetapannya itu Bapak Ibu. Bahwa penyaliban itu Bapak Ibu, tanpa penyaliban. Waduh, sudah jadi bakpao semua kita, bakpao basi Bapak Ibu Saudara ya. Kita udah berakhir di neraka terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi di balik penyaliban itu ada maksud dan tujuan Tuhan yang mulia. Kita bisa terhubung kembali Bapak Ibu Saudara, manusia yang tadinya mati jauh dari Allah, terpisah dari Allah, terhubung kembali. Makanya di dalam kekristenan tidak ada di kepercayaan lain kita bisa memanggil dia ya Aba ya Bapa. Bapak Ibu, Allah yang disembah oleh bangsa Israel, yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir sampai menuju tanah Kanaan. Allah yang sama Bapak Ibu yang menuntun kita masuk dalam kemuliaan kekal. Itu semua karena salib Bapak Ibu, kita bisa punya hubungan yang dekat, relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini yang poinnya. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk memikul salib, ya, berapa kali Tuhan Yesus, ini tema kita pemuritan kan Bapak Ibu, minggu berapa waktu lalu saya khotbahkan, ya, murid Yesus itu harus sangkal diri pikul salib, dan ini perintah Tuhan. Nah, waktu Tuhan perintahkan kita memikul salib, Tuhan Yesus tidak sedang mengingatkan kita akan rencana iblis. Jadi setiap kali kita lihat salib, kalau kita meyakini salib itu adalah rencananya iblis atau penyaliban rencananya iblis, ya setiap kali ikut lihat salib kita nanti teringat nih rencananya setan nih. Ya kan enggak Bapak Ibu Saudara ya. Waktu Tuhan perintahkan kita pikul salib, Tuhan tidak sedang mengingatkan kita akan rencana iblis, melainkan kepada ketetapan Allah, Bapak Ibu Saudara ya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan ini Bapak Ibu, di balik salib ada kemuliaan. Hari ini dengan segala persoalan, masalah, tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu, ini yang saya istilahkan salib kita beda-beda Bapak Ibu. Ya, semua kita nih sedang pikul salib nih. Tapi tantangan, masalah, persoalannya kita beda-beda Bapak Ibu. Sesuai dengan rencana, maksud, tujuan Tuhan. Saya nggak bisa samakan, saya juga tidak bisa menganggap remeh masalah, tantangan Bapak Ibu Saudara, beda-beda. Tapi percayalah, di balik salib itu Bapak Ibu, kita sudah melihat Tuhan kita yang luar biasa, Yesus Kristus di balik salibnya. Ya, Filipi 2, di bawah kisah Rasul Bapak Ibu, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya bisa diselamatkan, hanya melalui Yesus. Di Filipi 2, satu kali nanti Bapak Ibu saudara, dan dimulai dari hari ini, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku dia Tuhan. Bapak Ibu saudara, bayangkan ya kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan sudah alami Bapak Ibu saudara, dan kemuliaan yang akan kita terima juga Bapak Ibu saudara di balik salib kita. Hari ini kekristenan didiskriminasi, ya, tempat-tempat ibadah susah dibuka, dan masih banyak lain. Itu tantangan kekristenan secara umum Bapak Ibu. Belum secara pribadi, kita kerja harus benar, ya, menunjukkan integritas kita sebagai orang Kristen di tengah krisis ini. Kita masih tetap bisa bersyukur, semangat kerja. Semua itu salib yang kita pikul Bapak Ibu. Bagaimana kita memperbaiki kelakuan kita, itu salib semua Bapak Ibu, menjadi serupa seperti Kristus. Ya, kita harus mengampuni musuh kita, mendoakan, itu semua salib. Tapi firman Tuhan bilang no cross no glory. Justru ada cross, ada glory Bapak Ibu. Amin ya. Saya tidak panjangi Bapak Ibu Saudara, dan saya buka ruang untuk kita diskusi tanya jawab supaya apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa dengan yakin nih benar-benar kita mengerti ya. Silakan Bapak Ibu Saudara, kalau mau ada diskusi tanya jawab. Oh, di sini ternyata saya buka ruangnya.